Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanafi. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tujuan pendidikan Islam. Di halaman selanjutnya adalah latar belakang yang menjelaskan pendidikan Islam telah menjadi fondasi bagi perkembangan masyarakat Muslim selama berabad-abad. Dengan memahami tujuan pendidikan Islam, kita dapat membentuk generasi yang lebih baik. Lalu ada tujuan umum. Yang pertama adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran moral dan akhlak. Saya akan menjelaskan pengertian dari membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Pengertian iman adalah mempercayai dan menerima kebenaran ajaran Islam. Dan takwa adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Penjelasan kedua adalah mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang dimaksud intelektual adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Lalu emosional adalah mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan mengelola emosi. Dan selanjutnya indikator adalah kemampuan analisis dan kritis. Lalu kemampuan mengelola emosi, dan yang ketiga adalah kesadaran spiritual. Dan penjelasan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran moral dan akhlak. Pengertian akhlak adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Indikatornya adalah menghormati orang tua dan guru, menjaga kebersihan dan kesehatan, menghindari perilaku buruk seperti menipu, mencuri, dan lain-lain. Lalu di halaman berikutnya adalah tujuan khusus. Yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan spiritual seperti akidah, ibadah, dan akhlak. Dan yang kedua adalah mengembangkan kemampuan kecerdasan emosional, yaitu kesabaran, kejujuran, dan kerjasama. Yang ketiga adalah mengembangkan kecerdasan intelektual, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan inovasi. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesadaran sosial dan masyarakat. Dan penjelasan akan saya mulai, yaitu mengembangkan kecerdasan spiritual, yaitu akidah, mengembangkan pemahaman dan kepercayaan terhadap kebenaran Muslim. Yang kedua adalah ibadah, mengembangkan kemampuan melaksanakan ibadah dengan benar. Dan yang ketiga adalah akhlak, mengembangkan perilaku baik dan moral. Indikatornya adalah memahami konsep tauhid, melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, menunjukkan perilaku akhlak mulia. Tujuan khusus yang kedua adalah mengembangkan kecerdasan emosional, yaitu kesabaran, mengembangkan kemampuan mengelola emosi. Dan yang kedua, kejujuran, mengembangkan kemampuan berbicara dengan benar. Yang ketiga adalah kerjasama, mengembangkan kemampuan bekerja sama. Indikatornya adalah mengelola emosi dengan baik, menunjukkan kejujuran dalam perkataan dan tindakan, bekerja sama dengan orang lain. Tujuan khusus yang ketiga adalah mengembangkan kecerdasan intelektual, yaitu pengetahuan, mengembangkan kemampuan memahami konsep. Dan yang kedua, keterampilan, yaitu mengembangkan kemampuan menerapkan pengetahuan. Dan yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Indikatornya adalah memahami konsep akademis, menerapkan pengetahuan dalam kehidupan, dan yang terakhir menunjukkan kreativitas. Tujuan khusus yang keempat adalah meningkatkan kesadaran sosial dan kemasyarakatan. Yang pertama adalah kesadaran sosial, mengembangkan kemampuan memahami kebutuhan masyarakat.
Dan yang kedua, kemasyarakatan, yaitu mengembangkan kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Indikatornya adalah memahami kebutuhan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan yang terakhir adalah menunjukkan empati dan peduli. Dan di slide selanjutnya adalah tujuan jangka panjang. Yang pertama ada membentuk generasi muslim yang berilmu dan berakhlak. Yang kedua adalah mengembangkan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Tujuan jangka panjang yang pertama adalah membentuk generasi muslim yang berilmu dan berakhlak. Pengertiannya adalah mengembangkan generasi yang memiliki pengetahuan agama dan akademis serta akhlak mulia. Indikatornya adalah memiliki pengetahuan agama yang mendalam, lalu menunjukkan akhlak mulia seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Dan yang terakhir, mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan. Tujuan jangka panjang yang kedua adalah mengembangkan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Pengertiannya adalah membangun masyarakat yang saling menghormati, adil, dan harmonis. Indikatornya adalah menghormati perbedaan agama dan budaya. Yang kedua, menunjukkan keadilan dan kesetaraan. Dan yang terakhir adalah mampu menyelesaikan konflik dengan damai. Dari penjelasan yang di atas, saya mengambil referensi dari Al-Quran, hadis, dan karya-karya ulama seperti karangan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dan lain-lain, serta kitab Tarbiyatul Aulad oleh karangan Abdullah Nasih Ulwan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau omongan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.